Selamat pagi, selamat siang, selamat petang, dan salam sehat untuk warga Sumberharjo, Eramoko, Wonogiri. Perkenalkan, saya Ignatius Rama Aji Puspito dari kelompok KKN 248. Saya dari Fakultas Hukum Angkatan 2018. Di sini saya akan menjalankan salah satu proker KKN 248, yaitu adalah edukasi mengenai pengelolaan sampah dan lingkungan. Langsung saja saya mulai. Pertama-tama, kita harus mengenal apa itu sampah. Menurut WHO, sampah adalah barang yang berasal dari kegiatan manusia yang tidak lagi digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, ataupun yang dibuang. Pengertian tersebut mengartikan bahwa limbah sisa buangan merupakan benda yang tidak disenangi, sehingga banyak orang yang akan membuangnya ke alam. Banyak sisa buangan dari material tertentu yang membutuhkan waktu lama untuk terurai di alam dan menimbulkan sejumlah masalah pada lingkungan. Kemudian, kenapa kita harus membuang sampah pada tempatnya? Tiap hari kita menghasilkan sampah, seperti saat kita membeli roti, lalu kita membuang bungkusnya, kita membeli permen membuang bungkusnya, ataupun membeli obat, membeli air minum, dan lain sebagainya. Kita tahu sampah yang kita hasilkan banyak sekali, dan karena kita tahu bahwa setiap hari setiap orang menghasilkan sampah dimanapun ia berada, entah itu di jalan, di mal, di kantor, di sawah, dan lain sebagainya, maka dari itu tempat sampah sangatlah diperlukan agar sampah dibuang pada tempatnya dan tidak berserakan di mana-mana. Namun sering sekali kita lihat banyak sekali orang-orang yang ketika kita tegur untuk membuang sampah pada tempatnya, seringkali beralasan tempat sampahnya jauh, ataupun di sini nggak ada tempat sampah, ataupun orang lain juga biasa kok membuang sampah sembarangan, dan lain sebagainya. Apa salahnya jika kita menyimpan sementara sampah tersebut hingga kita menemukan sampah untuk membuangnya, ataupun kita berinisiatif untuk mencarikan tempat sampah ataupun membuat tempat sampah sendiri. Karena itu akan menjadi hal yang lebih baik untuk kita dan masyarakat setempat. Sedih memang melihat dengan mudahnya orang membuang sampah dengan sembarangan, bahkan di tempat-tempat yang sudah jelas ada tempat sampahnya dan ada tulisan dilarang membuang sampah di sini. Kesadaran setiap orang tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya memang perlu kita tingkatkan. Jika perlu, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Lalu kenapa membuang sampah pada tempatnya itu sangat penting dan perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Setidaknya ada 5 poin yang dapat saya rangkum untuk menjelaskan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Yang pertama adalah menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Bagaimana jika lingkungan sekitar penuh dengan sampah berserakan? Pasti kita akan merasa risih jika melihatnya, merasa tidak nyaman karena begitu kotor dan tidak enak dipandang. Terlebih jika tempat rekreasi atau wisata melihat banyak sampah yang tidak dibuang pada tempatnya, bisa merubah suasana hati kita atau mood kita terhadap tempat tersebut. Itulah salah satu alasan kenapa membuang sampah pada tempatnya itu penting. Jika kebersihan lingkungan sekitar terjaga, maka keasrian, keindahan, dan kenyamanannya pun dapat ikut terjaga pula. Seperti pada desa Sumberharjo, Eramoko, Wonogiri, bila warga-warganya akan mentaati larangan membuang sampah sembarangan dan membuang sampah pada tempatnya, pun akan terjadi keasrian lingkungan dan menciptakan kebersihan di lingkungan desa Eramoko, di desa Sumberharjo, Eramoko, Wonogiri. Lalu yang kedua adalah memudahkan dalam pendauran ulang. Sampah merupakan limbah yang dibuang atau terbuang dari aktivitas manusia ataupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Kenapa belum? Karena jika diolah, sampah tersebut bisa menghasilkan nilai ekonomis yang sangat bermanfaat. Proses ini yang disebut dengan daur ulang sampah, dan hubungannya dengan buang sampah pada tempatnya dengan daur ulang sampah, itu karena tidak semua sampah itu bisa didaur ulang. Membuang sampah pada tempatnya dan sesuai kategorinya akan sangat mempermudah dalam memilah sampah yang akan didaur ulang dan mana yang harus dihancurkan. Contohnya seperti pemisahan untuk sampah organik dan anorganik, karena sampah organik itu banyak sekali manfaatnya seperti semisal bisa dibuat pupuk ataupun dibuat kerajinan tangan, bahkan sampah-sampah plastik, sampah-sampah karet pun juga banyak sekali hasil-hasil kerajinan tangannya, sehingga kita
Dengan membuang sampah pada tempatnya akan memudahkan dalam pendauran ulang. Lalu yang ketiga adalah mencegah terjadinya banjir. Sering kali kita dengar, "Jangan buang sampah sembarangan, nanti bikin banjir." Itu kan pasti sudah sering. Terlihat sangat sepele hanya karena kita tidak membuang sampah pada tempatnya bisa menyebabkan banjir. Tapi tumpukan yang sampah yang berserakan entah itu di selokan atau parit, ataupun di sawah, bisa menyumbat saluran air. Apalagi jika dengan sengaja membuang sampah di sungai, banyak bisa membuat saluran air terganggu atau tersumbat. Puncaknya adalah ketika musim penghujan tiba, pasti aliran air menjadi macet dan menjadi seret sehingga air pun tidak bisa mengalir dengan baik, sehingga terjadi banjir ataupun bencana-bencana lainnya. Saya yakin tidak ada yang suka banjir terjadi, maka dari itulah mari kita cegah dengan kebiasaan kecil seperti membuang sampah pada tempatnya. Lalu yang kemudian nomor 4 adalah mencegah bau tidak sedap. Coba bayangkan saja jika sampah berserakan di lingkungan rumah ataupun lingkungan pekerjaan ataupun di jalan-jalan pasti membuat kita tidak nyaman dan menimbulkan bau-bau menyengat dan bau tidak sedap. Salah satu manfaat yang dihasilkan dengan membuang sampah pada tempatnya adalah mencegah bau tidak sedap yang ditimbulkan oleh sampah dan juga mencegah timbulnya bibit-bibit penyakit akibat tidak terawatnya pembuangan sampah. Lalu yang kelima ada mencegah kerusakan alam. Mungkin ini banyak orang yang tidak tahu bahwa membuang sampah sembarangan bisa merusak tanah dan juga air di lingkungan. Karena beberapa jenis sampah seperti logam, sampah kimia, yang dibuang secara sembarangan bisa merusak kesuburan tanah dan juga mencemari kandungan air. Terlebih lagi di Desa Sumberharjo, Wonogiri, banyak sekali tempat-tempat panen ataupun pertanian seperti padi maupun tembakau, sehingga bila kita tidak membuang sampah dengan baik dan benar, pasti akan menimbulkan dampak yang signifikan pada lingkungan, terutama pada hasil panen dan juga keadaan air dan tanah nantinya. Tanah dan air merupakan salah satu penopang kehidupan manusia. Jika mereka terganggu, maka kelangsungan hidup manusia pun akan ikut terganggu. Maka dari itu, untuk mengurangi tingkat pencemaran sampah pada air dan tanah, marilah kita senantiasa membuang sampah pada tempatnya. Kemudian jenis-jenis sampah dan pengolahannya. Ada sampah organik atau sampah kering. Sampah yang berasal dari makhluk hidup seperti daun-daunan, sampah dapur, sampah restoran, sisa sayuran, sisa buah, dan lain-lain. Dan sampah jenis ini dapat terdegradasi. Jadi sampah ini dapat tidak terlalu mencemari lingkungan karena bisa terdegradasi oleh alam itu sendiri. Kemudian ada sampah anorganik atau sampah kering. Sampah yang tidak dapat terdegradasi secara alami. Contohnya seperti logam, besi, kaleng, plastik, karet, botol, dan lain-lain. Sampah-sampah anorganik ini atau sampah kering ini biasanya terurai oleh alam sangat panjang temponya, sekitar 100 hingga 150-an tahun, bahkan ada yang tidak dapat diuraikan sama sekali oleh alam. Lalu yang ketiga ada sampah berbahaya. Sampah jenis ini berbahaya bagi manusia, contohnya baterai, jarum suntik bekas, limbah racun kimia, limbah nuklir, dan lain-lain. Sampah jenis ini memerlukan penanganan khusus. Jadi sampah-sampah seperti contoh tadi merupakan contoh sampah yang berbahaya dan harus kita perhatikan atau perlakukan secara khusus agar tidak menimbulkan bahaya bagi kehidupan di sekitarnya, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuhan. Kemudian kebijakan pemerintah mengenai sampah. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang memanfaatkan pengurangan dan penanganan sampah, serta Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 89 Tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Jadi pengaturan mengenai sampah pun sudah diatur oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Seperti pengurangan sampah dilaksanakan dengan cara 3R, yaitu reduce, reuse, ataupun recycle, mengurangi menggunakan secara ulang ataupun mendaur ulang. Sedangkan penanganan sampah meliputi kegiatan pemilahan dan pewadahan,
pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara. Jadi regulasi-regulasi sudah dicanangkan dan dituangkan di dalam peraturan-peraturan oleh pemerintah untuk keberlangsungan ekosistem sampah itu sendiri dan juga untuk melindungi lingkungan. A picture is worth a thousand words. Jadi di sini gambar ini menjelaskan bahwa anak-anak peduli dengan lingkungan dengan menanam pohon, bibit-bibit pohon di lingkungan agar ketika bibit itu ditanam diharapkan ketika besar mereka dapat ikut menyumbangsi dalam penjagaan lingkungan, menjaga lingkungan, menebarkan bibit lingkungan untuk masa depan kita semua. Mulai dari yang terkecil, kehidupan dan bumi yang sehat adalah sebuah impian yang besar, dan menjaganya dimulai dari sekarang adalah langkah kecil di sekitar kita. Ayo cintai lingkungan. Jadi dengan edukasi dan dari KKN 248 ini kami harap warga desa Sumberharjo, Iramaku, Wonogiri dapat memulai untuk bergerak untuk membuang sampah pada tempatnya, untuk memilah-milah sampah, ataupun langkah yang lebih besar seperti membuat kerajinan ataupun memanfaatkan sampah-sampah yang ada di masyarakat, terutama di desa Sumberharjo, Iramaku, Wonogiri. Awesome world. Misi dan visi kita. Misi kita tentu saja sudah menjadi misi kita bersama untuk menjaga dan menyelamatkan lingkungan bumi. Visi kita melakukan dari hal yang terkecil, dari membuang sampah pada tempatnya dan memperhatikan lingkungan untuk menciptakan dunia yang lebih baik dan kehidupan yang lebih baik, lebih sehat untuk kita semua. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Pertanyaan-pertanyaan yang Bapak, Ibu, ataupun teman-teman sekalian bisa dikirimkan melalui email saya, ramapito7@gmail.com, ataupun melalui pesan WA langsung pada nomor 089536303193, ataupun melalui DM Instagram Mikael Rama, ataupun KKN.Sumberharjo 2021. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Kami mohon agar dari edukasi ini tercipta langkah-langkah kecil ataupun inisiatif-inisiatif yang dapat diambil oleh masyarakat Desa Wonogiri untuk membuang sampah pada tempatnya, dan proker ini pun juga ditindaklanjuti dengan pembagian tempat sampah kepada warga desa Sumberharjo, Eromoko, Wonogiri. Sekian dan terima kasih, semoga membantu. Salam sehat dan sampai jumpa.